Lalu, apakah senjata ini dapat dimiliki oleh warga sipil? Tentu dapat. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran senjata senapan berburu. Senapan yang akan kita perkenalkan kali ini adalah senapan Ruger 1022 yang merupakan senapan yang memiliki kaliber 22, dan senjata ini diproduksi di perusahaan Amerika Serikat, Stam, Ruger, dan CO. Senjata ini memiliki desain magazen model kotak, yaitu yang dapat diisikan 10 butir peluru, namun juga dapat diisikan dengan jumlah magazen yang lebih banyak dari 10 butir, yaitu dengan model magazen melengkung yang dapat diisikan kurang lebih 30 butir peluru. Dan senjata ini juga dapat dipasang teleskop pada permukaan larasnya, sehingga dapat memudahkan bagi penembak itu sendiri, khusus bagi penembak berbakin berburu, untuk menembak target dengan bantuan teleskop, terutama pada jarak-jarak yang sangat jauh. Jadi senapan ini juga dapat ditembakkan dengan jarak presisi lebih dari 100 meter. Dan senjata ini memiliki desain dari gabungan kayu yang terpilih dan terbuat dari frame maupun laras yang terbuat dari aluminium baja yang sangat kuat. Artinya senjata ini terkhususkan memang untuk desain bagi senapan berburu. Senjata ini memiliki model karbin 1103, kemudian karbin 21194, kemudian model sporter 1102, dan terakhir model target 21186. Baik, selanjutnya kita akan mereview senjata ini, yaitu senjata Ruger 1022 buatan Amerika Serikat. Kita lihat di video ini. Ruger 1022 merupakan senapan semi otomatis yang diproduksi oleh perusahaan senjata api Amerika Serikat, Stam Ruger. Tahun 1964, memiliki fisik senjata terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama. Memiliki magazen 10 butir yang menyatu dan menempel pada senjatanya, dan senapan ini cukup ringan di kelasnya sebagai model karbin 1103. Dan kita buka magazen dengan menekan tombol dari samping ini, dan ini merupakan pengunci pengaman dari senapan ini dengan cara cukup menekan seperti ini. Dan jika kita ingin mengunci grendel atau pengokang senapan ini, maka terlebih dahulu kita kokang mundur dan sedikit menahan. Selanjutnya tekan tombol bagian bawah ini, maka grendel akan terkunci, dan tekan kembali jika kita ingin melepas pengokang grendel senapan ini. Untuk model penjara belakang maupun depan terlihat kesan klasiknya. Penjara depan model ini maupun belakang model bulat tentu akan memiliki tembakan presisi jika kita tembakkan dengan poros tengah. Model ini tentunya memudahkan bagi penembak untuk lebih mudah melakukan bidikan. Tentunya penjara depan merupakan sebagian poros bidikan utama bagian penembak.
Untuk laras senjata ini terbuat dari baja yang cukup kuat dan pegangan kayu ini membantu penembak untuk menjangkau pegangan dan menahan panas jika dilakukan tembakan dalam jangka waktu yang lama. Tentunya dengan genggaman tangan yang menyesuaikan, artinya jangkauan genggaman yang kuat maupun tidak. Tentu dengan genggaman kayu ini cukup membantu penembak dalam melancarkan tembakan secara sempurna. Karena senjata Ruger 1022 senapan ini merupakan karbin klasik yang dapat ditembakkan secara semi otomatis. Artinya dengan 10 tembakan secara semi otomatis, bagian laras mampu menahan panas dan pegangan kayu ini dapat menghindari atau menahan panas walaupun ditembakkan dilakukan secara beruntun atau lama. Artinya desain senapan ini sudah teruji dan mampu menjaga keseimbangan panas yang ditimbulkan dari hasil tembakan karena terbuat dari gabungan baja dan kayu, dapat menahan panas dan pemuaian. Untuk butt stock atau popor ini terbuat plastik butt plate sebagai penahan recoil atau tendangan hasil ledakan tembakan. Untuk model magasin, bentuk originalnya adalah dengan 10 butir berkaliber 22 yang terlihat dengan model kotak dan terbuat dari aluminium baja ringan, cukup kuat dan memiliki desain ringan dan mampu menahan panas jika sudah dipasang di senapannya. Akan terlihat penempel dan tidak terlihat adanya magasin yang menonjol pada bagian permukaan di bagian bawahnya. Model magasin ini tentu hanya memiliki jumlah peluru sedikit, yaitu hanya dapat menyimpan 10 butir. Tentu juga memiliki model-model lainnya yang dapat mengisi peluru dalam jumlah yang cukup banyak. Adalah model magasin melengkung dengan kapasitas lebih banyak dibandingkan dengan magasin originalnya, artinya dapat memiliki kapasitas peluru yang dapat diisi lebih banyak. Dikarenakan peluru berkaliber 22, tentu senapan ini tidak memiliki beban yang berat jika dibawa, karena magasin ini terbuat dan didesain bahan plastik dan terlihat transparan. Untuk butiran peluru terlihat, jadi kita dapat melihat apakah peluru masih ada atau sudah berkurang. Kita juga dapat menggabungkan dua magasin ini menjadi dua bagian, sehingga jika kehabisan peluru kita cukup mudah mereload magasin ini dengan cara membaliknya, dan berikut cara pemasangannya. Di bagian sisi magasin ini terdapat bagian pengunci agar dapat menahan magasin tidak terjatuh. Magasin ini terbuat dari bahan plastik yang cukup kuat dan mampu dapat menahan panas. Dengan model magasin kotak dan melengkung ini, maka kita dapat mengisi peluru yang cukup banyak dengan untuk kaliber dua-duanya. Dan untuk penegangannya senapan ini yaitu dengan menarik grendel ini ke arah belakang untuk dapat ditembakkan. Model senjata ini memiliki model Ruger Carbine 1103, model Carbine 21194, model Sporter 1102, dan model Target 21186. Pertama-tama jangan lupa sebelumnya kita lepaskan magasinnya, tekan bagian tombol ini, kemudian tahan batang larasnya. Selanjutnya frame kayu kita angkat ke atas, terlihat bagian dalam dari frame kayu dari senapan ini tetap terawat tanpa adanya bekas noda minyak. Selanjutnya tekan tombol ini. Demikian juga di bagian belakangnya. Dan selanjutnya dua bagian batang ini kita cabut. Maka frame utama dan larasnya dapat terpisah. Dan tentunya penembak harus senantiasa membersihkan pada bagian dalam senapan ini untuk menjaga keawetan dari senapan ini. Demikian juga pada sisi dalam dari senapan ini yang berfungsi sebagai penegangan senapan. Tujuannya untuk mempermudah pergeseran penegangannya. Jadi bagian ini wajib selalu dibersihkan. Dan untuk membuka barel pengokang senapan ini pada posisi tertahan seperti ini, selanjutnya dorong ke bawah grendelnya untuk melepas barelnya. Selanjutnya grendel pengokangnya kita lepas seperti ini. Dan untuk memudahkan pembersihannya, kita cukup menggunakan sikat gigi untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang berasal dari mesiu yang menempel di bagian dalam frame senapan ini. Selanjutnya kita lap dengan kain khusus agar dapat mudah dibersihkan. Dan untuk membersihkan larasnya, kita bersihkan dengan tali pembersih laras ini, kita masukkan dan tarik beberapa kali untuk mengeluarkan kotoran di dalam larasnya. Jika sudah bersih, kita pasang kembali grendelnya, kita dorong ke belakang, sedikit ditahan, kemudian masukkan barelnya. Jika sudah tepat, kita lepaskan. Selanjutnya kita masukkan kembali frame-nya dengan memasukkan kembali batang penahannya. Dan kita gabungkan kembali frame kayu dengan bagian frame utama dari larasnya.
dan kunci kembali dengan baut utamanya. Selanjutnya senapan ini bisa dipergunakan kembali. Lalu, apakah senjata ini dapat dimiliki oleh warga sipil? Tentu bisa dimiliki ataupun digunakan. Siapapun, baik warga sipil maupun TNI Polri, dia harus tergabung dalam Perbakin. Untuk memiliki senjata ini, tentu seseorang tersebut harus sama halnya dengan memiliki senjata bela diri. Senjata olahraga juga harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang harus dilewati seperti lulus tes, yaitu lulus tes dalam psikologi, tes kejiwaan, tes kesehatan, dan juga mempunyai kemampuan menembak. Yang tentunya dia harus mengikuti pelatsar berburu atau pelatihan dasar berburu yang diadakan oleh Perbakin, yang tentunya nanti akan dikeluarkan sertifikat Perbakin berburu. Sedangkan pembelian senjata api ini harus atas dasar rekomendasi Perbakin yang ditujukan permohonan kepada Baintelkam Polri dengan melalui importir atau penyedia yang sudah mendapatkan rekomendasi atau izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Baintelkam Polri. Penerbitan izin kepemilikan senjata api ini yaitu berupa buku pas yang harus diperpanjang setiap 1 tahun sekalinya. Artinya senjata ini dapat dimiliki oleh semua warga sipil karena kalibernya yaitu memiliki kaliber 22. Sedangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, di mana diatur tentang perizinan senjata api olahraga itu ada 3 hal, yaitu senjata api yang pertama untuk senjata api menembak reaksi, yang kedua untuk menembak senjata api target, dan terakhir adalah senjata api untuk kepentingan berburu. Untuk kaliber berburu yang kita ketahui yaitu kaliber 22 sampai dengan 270 dan kaliber 30 sampai dengan 375 dan kaliber senapan 12 GA. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview senjata Ruger 1022 ini, di mana senjata ini mempunyai desain klasik yang memiliki magazen yang kotak dan juga bisa digunakan magazen melengkung, dan juga senjata ini sangat ringan untuk di kelas senapan berburu. Dan tentunya semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.